Oke guys, bagian selanjutnya adalah deret tak hingga. Deret tak hingga adalah deret geometri dengan rasio di antara min 1 dan 1. Jadi ini masih ada hubungannya sama deret geometri ya. Hubungannya tuh rumit lah, kalian nggak usah tahu. Contoh, itu ada 4 tambah 2 tambah 1 tambah setengah tambah seperempat tambah seperdelapan tambah 16 tambah 1/32. Aduh panjang, capek ya. Nah, kita cek dulu dia deret tak hingga atau bukan ya. Jadi kita cari rasionya. Coba kita cari rasio dari 4 ke 2 ya. Rasio sama dengan 2 dibagi 4. Masih ingat ya cara nyari rasio? Yang kanan dibagi yang kiri. Jadi hasilnya adalah setengah. Nah, karena setengah itu di antara min 1 dan 1, itu berarti dia adalah deret tak hingga ya. Nah, ini kalau dijumlahin 4 tambah 2 tambah 1 tambah segini berapa ya hasilnya ya? Jika kita hitung sampai ke 12, kita tambahin nih dari yang ke 1 sampai yang ke 12, hasilnya adalah berapa ya kira-kira? Coba kita hitung dulu di otak ya, hitungnya di otak ya. 3 days later. Nah, itu tuh hasilnya 7,998 ya. Jadi ini hasilnya adalah 7,998. Saya tulis di sini 7,98. Oh, maaf. 998. Nah, ini kalau kita ngitung jumlah sampai suku ke-12. Nah, sekarang kita hitung sampai suku ke-100 ya. Suku ke-100 kalau kita tambahin itu hasilnya berapa? Yang pasti hasilnya nggak akan jauh berbeda. Kenapa? Karena kalau kita lihat yang ini aja, 1/512 itu udah 0,00 berapa kan. Jadi tidak akan terlalu mempengaruhi hasil ini. Nah, untuk yang ini hasilnya adalah 7,9999999 ya. Dan dia kalau kita buletin akan menjadi 8. Nah, kalau sampai tak hingga, kalau saya tambahin terus itu hasilnya pasti 7,9999999. Capek ya. Nah, atau kita bisa bilang sama dengan 8. Oke, jadi kalau saya tanya ini ditambahin terus itu sampai tak hingga hasilnya berapa ya, kalian bisa jawab mendekati 8 ya. Itu ya, itu yang namanya deret tak hingga. Jadi deret tak hingga bisa dihitung hasilnya karena paling belakangnya itu pasti angkanya sudah sangat kecil sekali sehingga mendekati angka tertentu. Nah, yang selanjutnya ada jumlah deret tak hingga akan mendekati suatu angka tertentu, yaitu dengan rumus, kita bisa hitung pakai rumus S tak hingga, itu artinya jumlah tak hingga sama dengan A per 1 min R ya. Contoh soalnya kayak gimana? Nah, contoh 1, tentukan jumlah deret dari 4 tambah 4/3 tambah 4/9 dan seterusnya. Seperti biasa kita tentuin dulu A-nya. A-nya adalah angka yang paling pertama, yaitu 4. Kemudian kita tentuin rasionya. Rasionya adalah yang kedua bagi yang pertama ya. Jadi 4/3 dibagi yang pertama 4 ya, atau yang kanan dibagi yang kiri. Hasilnya adalah 1/3. Nah, kita udah punya A sama R. Yang ditanya adalah jumlah seluruh deret, jumlah semuanya ya. Jadi semuanya tuh artinya sampai banyak banget. Jadi kita pakainya S tak hingga. S tak hingga itu rumusnya A per 1 min R. A-nya adalah 4 per 1 min R. R-nya adalah 1/3 ya guys. Jadi hasilnya adalah 4 dibagi 2/3. Jadinya 6. Oh, jadi jumlah tak hingga ini bakal hasilnya mendekati angka 6. Mungkin hasilnya 5,99999. Dibulatin hasilnya 6 ya. Nah, itu rumus untuk S tak hingga. Oke, lanjut. Contoh soal nomor 2 yang soal variasinya kayak gimana? Diberikan jumlah seluruh suku dari deret tak hingga adalah 36. Jadi 36 adalah jumlah seluruh suku ya. Jadi saya bisa tulis S tak hingga itu sama dengan 36. Kemudian dia kasih tahu lagi suku pertama adalah 24. Suku pertama itu lambangnya A. A sama dengan 24. Jadi yang ditanya adalah suku keempat. Suku keempat berarti U4 yang ditanya ya. Yuk kita coba cari pakai yang diketahui.
Karena yang diketahui S tak hingga, jadi kita pakai rumusnya rumus S tak hingga. A per 1 min R sama dengan 36. Nah, terus kita bisa masukin A-nya 24 per 1 min R sama dengan 36. Kita bisa kali silang. Berarti 24 sama dengan 36 dikurangin 36R. Pindahin 36-nya ke sini, 24 kurang 36 berapa? Min 12 sama dengan min 36R. Kemudian kita pindahkan yang min 36-nya. Min 12 bagi min 36, sepertiga sama dengan R. Tuh, dapat R-nya. Yang ditanya apa? Suku keempat. Suku keempat rumusnya A kali R pangkat N min 1. Karena ini barisan geometri. A-nya 24, R-nya tadi sepertiga, pangkat N min 1. N min 1-nya berarti 4 kurang 1 ya. Jadi hasilnya 24 dikali sepertiga pangkat 3. Sepertiga pangkat 3 berapa? 27. Oke, kita coret dulu bagi 3 ya. Bagi 3 jadinya 8, bagi 3 jadinya 9. Jadi hasilnya U4 itu 8 per 9. Nah, gitu ya. Kemudian contoh soal 3, sebuah bola dijatuhkan. Nah, ini aplikasinya. Ada bola dijatuhin dari ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah. Setelah membentur tanah, bola memantul ke ketinggian 3/4 dari ketinggian bola sebelum mantul. Alah, apa susah ya. Nih, saya jelasin pakai gambar aja. Kita punya tanah. Kenapa tanahnya warna merah? Salah. Tanahnya warna hitam lah. Nah, gitu ya. Terus kita punya bola. Bolanya diapain? Dijatuhkan. Berarti dia jatuh. Jatuh dari ketinggian 20 meter. Nah, setelah jatuh dia bakal memantul. Mantul lagi ke atas sampai ketinggian dia 3/4 dari sebelumnya. Jadi 20 kali 3/4. Kotret dulu nih, 3/4 kali 20 berapa? 15 meter. Berarti dia sampai 15 meter ya. Terus dia jatuh lagi. Jatuh lagi berarti 15 meter lagi kan. Terus dia naik lagi. Naik lagi sampai 3/4-nya lagi. Hitung lagi, 3/4 kali 15. Berapa tuh? 45/4. Jadi dia naik lagi sampai 45/4. Kemudian dia turun lagi. Turun lagi sampai 45/4 lagi. Baru naik lagi. Sampai kapan? Nggak usah apa ngitung terus ya, sampai dia berhenti aja pokoknya. Berarti sampai tak hingga. Karena dia bakal memantul terus-menerus sebelum akhirnya dia berhenti. Nah, pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh bola sampai ia berhenti. Jarak yang ditempuh bola itu berarti kalau kita tulis deretnya dulu ya. Kita tulis 20 ditambah 15 ditambah 15 lagi ditambah 45/4 ditambah lagi 45/4 lagi ditambah lagi nggak tahu sampai tak hingga. Ini jaraknya berapa katanya ya. Nah, berarti kita harus ngitung ini. Cuman masalahnya di sini ada barisan yang keluar dari jalur ya. Kita lihat. Ini 15, 20 ke 15. Kita tahu tadi caranya adalah dikali 3/4. Tapi habis 15 lagi. Kali 1. Aneh ya. Biasanya kan kalau barisan deret geometri dia kalinya sama ya. Nah, jadi gimana? Kita pisahin dulu. Jadi yang pertama kita hitung adalah si ini. Yang polanya udah pasti, yaitu 15 ditambah 45/4. Jadi kita cuma ngitung yang ini doang nih. Tambah 45/4 ditambah lagi yang ini selanjutnya sampai tak hingga. Ya, jadi dari sini kita dapetin dulu A-nya. Ini A-nya berapa? 15. Rasionya berapa? Rasionya itu berarti yang kedua bagi yang pertama. 15/4 dibagi 15. Atau tadi kita udah tahu mantulnya itu 3/4 kali semula. Berarti rasionya 3/4. Nah, karena saya mau cari jumlah ini semua sampai tak hingga, jadi saya cari S tak hingga. S tak hingga rumusnya A per 1 min R. Berarti 15 per 1 min 3/4. 15 per 1/4. Hasilnya 60 meter ya. Nah, kita tuh ngitungnya baru yang 15 ini, 45/4 yang ini. Ada berapa 15-nya? Ada 2 kan?
45/4-nya ada 2 juga. Nah, mereka itu selalu kembar. Jadi, si 60-nya ini harus dikali. Betul, Vincent dikali 2 ya. Siapa? Vincent. Dikali 2 berarti jadinya 120 meter. Nah, kita udah ngitung yang double nih. Udah sama ini. Ada satu yang ketinggalan kan? Siapa? 20 kita belum ngitung. Nah, berarti 120 kita tambahin lagi 20, betul. Kita tambahin lagi 20 meter untuk 20 meter yang pertama. Jadi totalnya adalah 140 meter yang ditempuh oleh si bola tersebut sebelum akhirnya dia berhenti. Nah, gitu ya. Ini deret tak hingga. Kemarin saya lupa nyisipin deret tak hingga di deret geometri. Harusnya mereka nyatu ya, tapi sekarang jadi misah. Nah, ini video yang selanjutnya dianggapnya masih part 2 ya. Nanti ada satu lagi terakhir video part 3. Oke guys, see you in my next video. Bye bye.